Hello my friend, ini cerita. Hello my friend, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Ricky Channel Cerita Ricky. Hey, oke, di episode kali ini kita masih lagi akan ngebahas tentang email. Kenapa sih nggak bosan-bosannya ngomongin soal email? Ya karena di Malaysia, ini kita lagi di Malaysia, lagi musim PMI WNI di Malaysia pulang ke Indonesia menjelang Hari Raya Idul Fitri dan menjelang bulan puasa dan Hari Raya Idul Fitri, maksudnya begitu ya. Jadi banyak banget teman-teman saya, my friends, cerita Ricky yang harus dan wajib tahu mengenai dasar basic kalau kita mau kembali ke tanah air, yaitu salah satunya adalah registrasi email handphone kita apabila handphonenya dibeli di luar negeri semenjak semenjak tanggal 18 April 2020 dan handphonenya itu belum pernah dibawa ke Indonesia dan belum pernah dipakai SIM card Indonesia sebelum tanggal tersebut, maka handphonenya itu belum terdaftar di Bea Cukai di Kementerian Informasi dan Komunikasi. Jadi kalau kita sampai Indonesia jangan kaget aja kalau nanti kita nggak bisa pakai handphonenya karena nggak bisa dapat sinyal kecuali pakai wifi gitu my friend. Oke. Nah, biar my friend menjadi lebih tahu, gini loh, saya akan memberikan hari ini kita akan ngomongin persyaratan apa saja yang harus dibawa saat kita mau registrasi email di kantor Bea Cukai gitu ya. Oke, kalau sebelum-sebelumnya kan kita sudah ngebahas bahwa ada isu-isu yang tidak betul mengenai kalau kita sudah landing di Indonesia, kita bisa loh pakai handphone asalkan pakai smartphone. Ternyata itu tidak betul. Kalaupun memang ada beberapa yang bisa, yaitu ada sesuatu di balik itu ya. Gitu, paham kan? Kemudian juga ada juga YouTuber yang bilang bahwa nggak usah khawatir, nanti di karantina akan ada petugas bea cukai yang datang. Itu pun tidak benar, hoax alias bohong. Jadi jangan kemakan isu-isu yang tidak benar, jangan kemakan judul-judul YouTuber yang sangat memancing buat dapat viewers gitu ya. Kita harus menjadi penonton yang cerdas gitu ya. Nah, biar nggak salah-salah, biar nggak termakan isu-isu yang tidak betul, saya akan meluruskan dan saat ini saya mau ngebahas mengenai persyaratan apa saja yang harus disiapkan saat kamu mau daftar email di kantor Bea Cukai. Ini dia my friend, jangan kemana-mana, like and subscribe channel Cerita Ricky biar kamu semakin tahu. Oke, kita bahas nomor 1 ya. Yang harus kamu bawa setelah kamu menyelesaikan karantina, kamu diberi waktu maksimal 5 hari agar kamu bisa mendaftarkan email kamu tanpa bayar pajak sebesar kalau harga handphonenya 500 US dollar atau di bawah 500 US dollar. Nah, kalau setelah itu kamu telat habis karantina, telat hari ke-6 baru ingat kamu belum daftar email, walaupun harga handphonenya di bawah 7 juta, maka kamu akan dikenakan pajak gitu ya. Paham ya dari situ? Oke, nah biar kamu nggak dikenain pajak untuk handphone di bawah harga 500 US dollar, maka sebelum 5 hari setelah dikarantina, kamu segera mendaftarkan handphone kamu di Bea Cukai agar dapat dipergunakan dan agar dapat bisa menikmati sinyal dari Indonesia menggunakan SIM card Indonesia gitu ya. Poin pertama. Kemudian contekannya ketahuan deh. Oke, kemudian kamu harus membawa paspor kamu yang kamu pergunakan saat kamu kembali ke Indonesia ya. Bawa paspornya gitu ya, bawa paspor, kemudian bawa boarding pass kedatangan ya. Bawa boarding pass kedatangan, bukan yang boarding pass yang saat kamu terbang dulu, tapi boarding pass saat kamu datang ke Indonesia. Oke, kemudian QR code-nya dibawa. QR code ini bisa kamu dapatin setelah kamu download aplikasi Bea Cukai. Kalaupun tidak ada, bisa nanti di kantor Bea Cukai diproses gitu ya. Berarti harus isi formulir lagi karena belum diisi tuh. Kalau kamu sudah download aplikasi ini,
Ya, kamu tidak perlu lagi isi formulir, cukup diserahkan saja QR code-nya. Kemudian selanjutnya harus ada surat keterangan selesai karantina ya. Harus bawa surat keterangan selesai menjalani karantina di Indonesia. Semoga nanti ke depannya sudah tidak ada karantina, jadi tidak ada surat ini. Amin, oke. Kemudian harus dibawa handphonenya atau perangkat yang akan didaftarkan emailnya, karena bukan cuma handphone kan yang bisa diregas di emailnya, adalah semua barang elektronik yang menggunakan SIM card seperti tablet atau yang lain-lain begitu ya. Itu juga harus didaftarkan emailnya. Nah, barang yang mau kita daftarkan emailnya itu harus dibawa gitu ya. Kemudian ingat loh, pembebasan USD 500 hanya diberlakukan kalau kamu mendaftar emailnya tidak lebih dari 5 hari setelah karantina. Kalau sudah 6 hari 7 hari, walaupun handphonenya harganya di bawah 500 US dollar atau di bawah 7 juta, akan dikenakan cas pembayaran pajak. Begitu, paham ya? Nah, kemudian what about for foreigner? Gimana nih buat teman-teman cerita Riki yang dari luar negeri alias bule, warga negara asing? Apakah warga negara asing juga harus mendaftarkan emailnya? Nah, ini menarik. Untuk warga negara asing, for foreigner people, you can register your phone to Bea Cukai Office, boleh, ataupun tidak juga tidak masalah. Nah, untuk warga negara asing yang pengen dapat sinyal saat datang atau berkunjung ke Indonesia, maka ada kemudahan buat warga negara asing, yaitu dengan cara datengin gerai-gerai SIM card resmi di Indonesia. Datang misalkan ke Grapari Telkomsel, datang ke Pro XL, datang ke office-nya yang lain-lain, M3 begitu ya. Kemudian nanti tunjukkan bukti paspor, tiket kepulangan gitu ya, ke kantor SIM card tersebut. Nanti kamu bisa mendapatkan fasilitas menikmati sinyal Indonesia selama 90 hari. Ini buat warga negara asing, jadi boleh registrasi email kalau mau, kalaupun tidak mau bisa terus datengin kantor-kantor atau gerai-gerai SIM card resmi di Indonesia untuk dapatkan fasilitas sinyal Indonesia selama 90 hari alias 3 months gitu. Paham ya? Oke, gitu aja vlog cerita Riki pada hari ini. Semoga bermanfaat buat saya juga dan buat my friends. I love you full. Riki pamit. Assalamualaikum. Hey.